Seberapa sulit keluar dari kemiskinan? Robert Kiyosaki pernah bilang, broke is temporary, poor is eternal. Bangkrut atau tidak punya uang itu adalah kondisi sementara, sedangkan miskin itu selamanya. Apa perbedaan dari keduanya? Yang pertama yaitu orang yang broke, orang yang bangkrut. Ini bisa jadi karena satu kondisi gitu ya, karena satu musibah, mungkin karena satu hal yang di luar kontrol. Seperti pandemi ya, pada 2019, 2020 gitu kan, bisa aja bisnisnya terdampak dan mungkin bangkrut gitu kan. Tapi kalau keadaannya membaik, situasi berubah gitu kan, ini bisa aja orang ini bisa bangkit lagi gitu dari keterpurukannya. Apa kualitas gitu ya dari orang yang pernah ada, kemudian bangkrut dan akan bangkit lagi? Nah, apa sih kualitasnya? Kualitas pertama yaitu growth mindset atau pola pikir mau bertumbuh gitu. Lawannya adalah fixed mindset. Fixed mindsetnya adalah orang dengan pola pikir kalau misalnya hari ini dia nggak bisa, dan dia akan percaya selamanya dia nggak akan bisa. Atau orang yang growth mindset itu, oh hari ini dia belum bisa, ingat bahasanya belum bisa, dia akan coba belajar, maka dia akan bisa. Artinya apa? Keterbukaannya, mau belajar, mau upgrade, mau memperbaiki diri. Itu kualitas pertama. Kualitas kedua adalah critical thinking. Critical thinking ini penting gitu ya, karena di dunia yang serba informasi yang cepat ini, banyak informasi-informasi yang tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kita harus kritis lah terhadap semua hal gitu ya. Jadi kemampuan berpikir kritis ini penting untuk mengidentifikasi masalah juga ya. Kualitas ketiga itu apa? Yaitu problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah gitu ya. Setelah bisa mengidentifikasinya, kemudian bisa menyelesaikannya ya. Jadi inilah 3 kualitas orang yang akan bangkit gitu ya. Kalau kita punya growth mindset, critical thinking, dan kemampuan problem solving ya, yang ketiga itu. Oke, kemudian kita bahas yang kedua, orang yang miskin selamanya gitu ya. Golongan ini adalah kebalikan yang sebelumnya sebenarnya, yaitu orang yang fixed mindset, yang dia pikir kalau dia nggak bisa selamanya kan seperti itu gitu. Mau berubah, tertutup kan. Sekarang misalnya dikasih peluang ini, dia akan bilang, wah tapi aku kan nggak bisa gitu. Jadi kasih tahu, tapi nantinya begini pak, sulit sih. Orang kok udah begini sulit gitu, itu merubahnya. Jadi solusinya apa dong? Entah. Saya nggak tahu ya, karena perubahan itu kan harus dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Itu nggak bisa dari eksternal sebenarnya ya. Harus memang keinginan diri dia sendiri mau berubah, baru dia bisa berubah. Kemudian ada golongan yang ketiga sebenarnya, itu kemiskinan struktural. Apa yang kemiskinan struktural? Jadi contohnya gitu ya, yang paling mungkin aku tahu itu buruh yang kerja di sektor informal, buruh sawit ya terutama ya, di Sumatera, beliau ke Sumatera. Jadi di itu ada buruh, bukan ada, banyak gitu ya, buruh sawit yang kerja di sektor informal. Otomatis jaminan kesehatan nggak ada, BPJS itu nggak ada ya, jadi mereka kalau sakit ya berobat sendiri, mau pribadi gitu kan. Dan gaji mereka itu terbilang kecil ya, kalau nggak salah sekitar Rp200 per kilogram sawit yang mereka panen gitu ya. Sehari katakanlah mereka bisa panen 1 ton, 200 dengan 200.000 gitu ya. Sekilas terkesan banyak gitu kan, berarti 1 bulan 6 juta dong. Belum tentu gitu ya, karena setelah hari ini mereka kerja ambil 1 ton, besok itu belum tentu badannya itu fit untuk kerja untuk panen sebanyak itu lagi gitu. Jadi ya pasti ada liburnya. Nah, kerja secara fisiknya itu udah saya bisa jadi banyak secara fisik badan mereka untuk mengangkatin sawit, karena apalagi posisi perkebunannya kadang sampai jurang gitu kan, dari jurang ke atas itu sulit gitu ya. Jadi dan gaji mereka itu sebenarnya 70-80% habis untuk
konsumsi sebenarnya. Jadi mereka kerja hanya untuk survive, untuk bertahan hidup. Kalaupun ada sisa, itu biasanya pakai ya mungkin untuk anak sekolah. Kadang dia negara badan gitu kan, fisiknya nggak kuat, jadi mereka ya biaya berobat. Karena itu tadi kan, kita di sektor informal nggak ada jaminan kesehatan, mereka kalau sakit ya berobat dengan uang pribadi. Dan ini siklus ini ya, mereka gimana bang? Ini akan sulit gitu sebenarnya untuk keluar dari lingkaran setan ini lah, karena gimana caranya gitu bagi mereka untuk bisa keluar dari siklus, dari permainan yang nggak fair ini gitu kan. Karena pemilik lahan, pemilik tanah pun ya kita nggak ada regulasi, mereka nggak ada serikat pekerja misalnya. Jadi apa yang diharapkan dari mereka untuk berubah? Jadi ada sih harapannya mungkin pemerintah, kehadiran pemerintah, tapi ini pun kan ya kita nggak bisa terlalu berharap banyak juga kan. Ya mungkin sekarang kita adalah orang mereka dalam kategori dan seperti misalnya kurang mampu, misalnya ya ada beberapa orang yang memang dapat bantuan dari pemerintah. Ini selebihnya sih. Dan gini, sawit ini kan ada umurnya gitu kan. Dalam artian karena ini yang keras secara fisik. Jadi membutuhkan fisik yang kuat. Dalam artian di usia tertentu ya. Kalau taksiran kau atau ya persisnya ya kisaran mungkin 40, mungkin 45 lah paling tua mungkin ya, yang bekerja jadi buruh sawit ya. Nah, udah lebih dari itu kayaknya mereka udah nggak sanggup gitu ya untuk kerja beras kayak gitu. Jadi miris sebenarnya. Dan ya mungkin itu aja ya kita hari ini, episode pertama gitu ya. Jadi memang agak awkward pasti video pertama, jadi ya nantikan video-video selanjutnya. Di video selanjutnya sebetulnya akan bahas seni, bagaimana kemiskinan yang tadi kita bahas ini berkorelasi terhadap mandeknya kesenian kita, ya kan? Jadi kita bahas di episode selanjutnya. Jadi tunggu aja.